Shalom. Selamat bertemu kembali dalam Lentera Jiwa. Saudara, kita diingatkan, jangan meremehkan sesuatu. Sebab, sesuatu itu besar, sedang, atau kecil, berperan dalam kehidupan. Bukankah kehidupan ini saling kait-mengkait? Bukankah kehidupan ini adalah sebuah keseimbangan? Ingat, sesuatu yang ada di dunia ini, sebuah rantai kehidupan, saling kait-mengkait, saling ada dan meniadakan. Seperti dalam video di bawah ini. Satu kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa menghasilkan tornado di Texas. Pernah tahu dengan fenomena ini? Sebuah fenomena yang disebut butterfly effect. Hal ini juga menjadi sebuah metafora yang menjelaskan bahwa satu tindakan kecil mampu menciptakan perubahan besar. Ada banyak kisah butterfly effect ini yang tercatat dalam sejarah. Misalnya kita kembali ke tahun 1908. Pada tahun itu ada satu pemuda berusia 18 tahun yang kurus, dia di Academy of Fine Art di Wina, Austria. Sayangnya, dia 2 kali daftar, 2 kali ditolak. Namanya Adolf Hitler. Karena tidak diterima kampus seni, dia hidup menggelandang hingga tinggal di penampungan pada tahun 1910. Di shelter itu dia banyak membaca buku, pamflet politik, filsafat, akhirnya mengenal Karl Lueger, seorang politisi ahli propaganda yang membuat Hitler punya ideologi antisemitisme sampai rela join German Military Force walau hanya berpangkat kopral, dan sisanya adalah sejarah. Itulah butterfly effect. Dari satu peristiwa kecil yaitu ditolak masuk kampus seni, bisa muncul lahirnya tokoh antagonis Perang Dunia Kedua. Menariknya, ada juga butterfly effect yang melahirkan kedamaian, yaitu robohnya tembok Berlin, di mana sejarah mencatat dengan peristiwa The Fall of the Wall yang tembok berusia 28 tahun itu rubuh bukan karena bom, bukan karena pukulan alat berat, bukan karena peristiwa alam. Tembok ini rubuh karena satu orang salah ucap satu kata. Orang ini adalah Günther Schabowski, politisi Partai Sosialis Jerman yang menjadi juru bicara Jerman Timur. Dalam sebuah konferensi pers, dia keseleo lidah. Keseleo lidahnya itu merubah sejarah. Harusnya si jubir ini bilang orang Jerman Timur boleh ke Jerman Barat selama ada izin. Tapi dia salah membaca surat pengumumannya, justru bilang mereka boleh melewati tembok Berlin itu kapanpun mereka mau. Saat ditanya pers kapan peraturan ini berlaku, Schabowski berkata dengan spontan, segera. Dunia berguncang saat itu. Efek berantai dari salah jawab itu membuat ribuan demonstran bersama-sama merubuhkan tembok Berlin. Itulah dahsyatnya butterfly effect. Anda mungkin pernah mengalami efek ini. Jodoh pekerjaan Anda kalau ditelusuri tersusun atas rantai peristiwa yang tidak Anda duga. Berbicara soal kupu-kupu, berbicara tentang keindahan, kesabaran, dan perjuangan. Ingat, proses metamorfosis yang dijalani olehnya dari telur hingga menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Tetapi saudara, di balik keindahan kupu-kupu, pernahkah saudara mendengar sebuah teori yang mengerikan berkaitan dengan kupu-kupu? Mungkin saudara pernah mendengar sebuah ungkapan, sebuah perkataan yang bernama butterfly effect atau chaos teori? Belum pernah? Saudara harus melihat film Butterfly Effect. Butterfly Effect atau juga disebut dengan chaos teori berasumsi perubahan kecil non-linear bisa saja mempengaruhi sesuatu secara massal. Hal ini diibaratkan sebagaimana kepakan kupu-kupu di Brasil
bisa menyebabkan angin tornado di California. Mungkinkah? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Edward Norton Lawrence tahun 1961 di sela pekerjaannya sebagai peneliti meteorologi. Ia mencoba menghitung, meramalkan cuaca dengan statistik, dengan angka-angka desimal dalam waktu berkala. Dengan kata lain, keseluruhan cerita tergantung pada kondisi awal cerita. Jika awal cerita diubah, maka akan ada perubahan pada cerita, entah pertengahan, entah akhir cerita. Lalu apa faedah teori ini? Sederhana. Dengan teori ini setidaknya kita bisa menghitung sejak awal rencana, dugaan, resiko, dan hasil yang kira-kira akan kita raih. Dengan perhitungan sejak dari awal, kita bisa menemukan di mana awal kita mulai, bagaimana menjalani prosesnya, meminimalkan resiko, dan mencapai hasil maksimal. Mengapa? Kembali pada konsep awal, bahwa segala sesuatu memiliki ketergantungan yang besar terhadap kondisi awal. Maka, jika dari awal kita memperhitungkan skalanya, maka dugaan yang paling logis ialah hasil maksimal yang akan kita capai. Hari ini kita belajar bahwa kita harus menghargai apapun, sekecil apapun, itu bisa merubah kehidupan masa depan. Salam lentera jiwa.